Ya, saudara sekalian, saya sudah banyak memberikan tanggapan terhadap pernyataan-pernyataan bombastis dan fantastis dari Yonathan Purnomo, ya, YP itu, dan membuktikan berdasarkan literatur-literatur yang ada bahwa YP itu hanya memberikan ocehan-ocehan kosong yang tanpa data. Kalaupun dia memberikan rujukan kepada tulisan tertentu, itu tidak benar karena setelah kita mengeceknya, penulisnya tidak memaksudkan demikian. Jadi YP hanya sekedar melemparkan klaim-klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kali ini saya tidak akan merespons lagi YP karena ternyata dia tidak ada isinya ya dan tidak layak untuk ditanggapi. Sekarang dan mungkin di kesempatan berikutnya saya akan menjawab pernyataan atau komentar-komentar dari para pengikut YP yang mereka berikan di dalam kolom komentar YouTube saya. Kasihan mereka ya, mereka ini orang-orang yang belum memahami sejarah Alkitab dengan benar, tetapi sudah berhasil dipengaruhi oleh Yonathan Purnomo. Salah satunya misalnya adalah pendeta Ignatius Sumianto, MTH. Ya, dia pendeta dan seorang magister teologi. Dia berkata demikian, semua teolog atau penulis buku tentang Alkitab, mulai dari Luther sampai hari ini, termasuk para teolog barat, ya tentu saja menganggap Alkitab yang dari sumber WHNU maksudnya adalah Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Society. Itu adalah yang kanon. Apalagi anggota UBS itu ada 240 negara. Tetapi klaim bahwa Alkitab PWHNU itu adalah kanon dan tanpa salah, justru itu klaim kosong. Karena bukti realitasnya Alkitab WHNU banyak kesalahannya. LAI harusnya yang berhak untuk membantah penemuan Dr. Yonathan Purnomo dengan penelitian yang sama, bukan YouTuber jalanan yang hanya bisa berkuar-kuar menyerang pribadi Dr. YP. Kapan Anda, AR, maksudnya Albert Rumampuk ini, mendapat mandat resmi dari LAI sebagai pakar yang membantah kajian atau temuan Dr. YP? Nah, ini komentar yang diletakkan oleh Pendeta Ignatius dalam video saya yang memberikan rekomendasi sebuah buku yang menghancurkan semua klaim kosong melompong daripada YP. Nah, bagi saudara jemaat awam yang belum memahami sejarah Alkitab, ya, bagaimana kanonisasi daripada Alkitab, sejarah penulisannya, manuskrip-manuskrip yang ada, saudara bisa beli buku tersebut ya, supaya saudara tidak ditipu oleh orang yang bicara sembarangan di YouTube. Oke, saya memberikan jawaban daripada komentar dari pengikut Yonathan Purnomo berikut ini. Yang pertama, Pendeta Ignatius berkata Alkitab WHNU, ini adalah Westcott and Hort, Nestle Aland, dan United Bible Society, itu dianggap kanon oleh semua teolog atau penulis mulai dari Luther sampai hari ini, teolog barat ya, dan tanpa salah. Nah, tanggapan saya seperti ini. Saudara harus paham ya dengan istilah kanon itu apa. Istilah kanon yang dimunculkan oleh YP, itu dia maksudkan merujuk pada teks Bizantin yang dikanonkan atau dilegalisir menurut YP itu dalam konsili. Konsili apa? Konsili Hippo dan Kartago, abad yang keempat. Jadi pada saat mereka, Yonathan Purnomo atau para pengikutnya menyebut istilah kanon, itu berarti jenis teks tertentu yang dilegalisir dalam konsili. Dalam hal ini adalah teks Bizantium. Jadi di sini Pendeta Ignatius itu ternyata sudah berhasil dipengaruhi oleh Yonathan Purnomo ya. Kalau istilah kanon yang dimaksudkan Pendeta Ignatius seperti yang saya sampaikan tadi, maka ini sebuah kemunduran akademik. Karena tidak ada literatur-literatur yang mencatat demikian. Saya dan teman-teman sudah berulang kali menjelaskan bahwa istilah kanon itu terkait dengan daftar kitab. Dalam konteks PB itu ada 27 kitab yang berwibawa, yang diteguhkan ya, bukan ditemukan, tapi diteguhkan di dalam konsili. Itu tidak terkait sama sekali dengan jenis teks tertentu yang dikonsilikan ya. Apakah itu teks Alexandria, Bizantium, ataupun teks barat ya, Western text. Atau terjemahan tertentu misalnya, tidak terkait dengan terjemahan tertentu, misalnya terjemahan daripada Westcott and Hort, atau dikerjakan oleh komite-komite Alkitab, United Bible Society, ataupun kelompok daripada Nestle Aland dan sebagainya. Tidak terkait dengan terjemahan tertentu, tetapi dengan daftar kitab, jumlah kitab yang dikanonkan, diteguhkan di dalam konsili. Dan ini bukan pendapat saya pribadi, bukan pendapat kami pribadi, tetapi itu tercatat di dalam tulisan-tulisan para ahli perjanjian baru, misalnya di buku Survei Perjanjian Baru dari Tenney, tulisan daripada Tenney, kemudian juga tulisan daripada Christopher Luthi, PhD, ada juga tulisan daripada F.F. Bruce, kemudian Kurt Barbara Allen, Metzger, dan sebagainya.
Saudara bisa baca dalam tulisan-tulisan mereka ya, semua ada di situ. Dan karena itu tidak ada teolog mumpuni termasuk Luther sampai di abad modern ini, termasuk saya dan teman-teman, yang menyatakan bahwa WHNU itu adalah teks atau terjemahan yang kanon dan tanpa salah. Itu tidak ada sama sekali. Kita tidak mengatakan demikian. Itu bukan pendapat saya. Buku-buku atau teolog yang saya katakan tadi adalah para pakar biblika, orang-orang yang mengerti konteks sejarah pada masa itu. Dan tidak seperti YP dan para pengikutnya yang ahistoris. Mereka ini nggak ngerti sejarah sama sekali ya. Hanya asal bicara saja di YouTube itu ya. Nah, jadi begini saja ya, supaya untuk membuktikan, silakan Pak Pendeta Ignatius tunjukkan kutipan di buku mana halaman berapa, ada teolog barat yang menyatakan seperti yang diklaim oleh YP tersebut. Selama ini kan YP tidak memberikan data. Jadi saya minta sekarang adalah Pak Pendeta Ignatius saja yang memberikan data. Saya tidak bisa berharap banyak dari seorang YP, karena dia sama sekali tidak menggubris permintaan saya selama ini untuk menunjukkan buku-buku mana yang setuju dengan posisi YP. Jadi silakan Pendeta Ignatius saja yang memberikan data-datanya. Jadi pada saat Pendeta Ignatius berkata Alkitab WHNU dianggap kanon oleh semua teolog atau penulis mulai dari Luther sampai hari ini teolog barat dan tanpa salah, di situ dia sedang melakukan strawman fallacy yang mempresentasikan pendapat orang lain secara salah dan menggempurnya seakan-akan itu adalah pandangan dari orang tersebut. Padahal tidak sama sekali. Ini kan kacau namanya. Saran saya coba Pak Ignatius pahami dulu pemikiran orang lain sebelum Anda memberikan serangan. Terkait dengan WHNU yang banyak salah, saya sudah jelaskan di video sebelumnya bahwa yang tanpa salah itu ada dalam naskah asli atau autograf, yaitu tulisan yang ditulis langsung oleh para penulis Alkitab, para nabi di PL dan para rasul di PB. Itu yang tidak bisa salah karena Allah mengilhami para penulis tersebut. Tapi kesalahan itu bisa terjadi karena beberapa faktor. Misalnya pada saat bahasa asli Alkitab, Ibrani dan Yunani itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa modern di dunia ini. Di situ bisa muncul apa yang disebut dengan sebuah kesalahan. Dan itu adalah suatu hal yang wajar dalam dunia penerjemahan ya, karena sama saja ketika ada yang menerjemahkan buku bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia misalnya. Itu terkadang tidak sempurna, ada kata-kata tertentu yang salah diterjemahkan. Misalnya saya mempunyai buku yang berjudul Exegetical Fallacies yang ditulis oleh D.A. Carson. Ketika buku itu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, beberapa ahli mengatakan bahwa terjemahannya itu tidak bagus. Kurang bagus terjemahan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau tidak salah diterbitkan oleh Momentum. Nah itu baru bahasa Inggris, apalagi bahasa Ibrani Yunani yang adalah bahasa kuno, bahasa tempo dulu, yang begitu rumit, tentu saja sukar di dalam penerjemahannya. Itu sebab dunia akademik menertawakan Yonatan Purnomo ketika dia menerjemahkan Alkitab seorang diri. Para profesor doktor biblika di Indonesia ini ketawa. Nah, saudara bisa bandingkan dengan LAI yang mempunyai tim yang solid, yang terdiri dari para pakar, ya, profesor, doktor biblika, dan bahasa-bahasa kuno. LAI tidak menerjemahkan seorang diri, bukan hanya pendeta Dr. Anwar Chen sendiri yang menerjemahkan. Ada banyak ahli-ahli biblika lain yang tergabung di dalam tim LAI. Dan itu merupakan kajian yang sangat komprehensif, meninjau dari berbagai aspek, ya, seperti yang dilakukan oleh YP. Jadi tentu saja orang lebih percaya LAI ketimbang Biblikosnya Yonatan Purnomo, terjemahannya YP ya. Jadi yang salah itu bukan firman Allah, seperti yang dikatakan oleh polemikus tertentu. Kesalahan itu tidak terletak pada autograf, tetapi pada terjemahannya. Karena seringkali kata-kata Ibrani Yunani itu tidak mempunyai padanan kosakata yang tepat di dalam bahasa Indonesia, sehingga harus direvisi sesuai dengan konteks ya, perkembangan bahasa yang ada. Kemudian YP dan pengikutnya bilang teks Bizantin itu tidak ada varian, nol kesalahan. Itu lagi-lagi juga adalah klaim kosong karena literatur tidak mencatat demikian. Justru Bizantin juga banyak variannya. Rekan saya seorang dosen perjanjian baru dan juga bahasa Yunani dari STTI Medan yang bergelut di dalam dunia kritik teks, itu sudah membuktikan bahwa manuskrip Bizantin itu juga memiliki varian. Ya, ada perbedaan-perbedaan di sana. Dan dia sudah memberikan contoh dari sebuah teks dari leksionari dan juga memiliki perbedaan. Silakan saudara menonton video yang membahas perihal tersebut di dalam channel ini. Jadi Bizantin yang tanpa salah dan sesuai autograf itu hanyalah omong kosong ciptaan YP saja, supaya saudara bisa membeli terjemahan Alkitabnya Yonatan Purnomo itu. Yang kedua, Pendeta Ignatius berkata bahwa LAI harusnya yang berhak
untuk membantah penemuan YP dengan penelitian yang sama. Nah, itu aturan dari mana, Pak Pendeta? Aturan dari mana yang mengharuskan LAI menanggapi ocehan YP yang tidak ada mutunya? Kalau isinya hanya menjelekan dan memfitnah LAI, apakah layak untuk ditanggapi? Itu kan tidak layak. Ngapain kita mau menanggapi orang yang suka memfitnah, yang suka menjelekkan orang lain itu? Itu lebih cocok untuk dibawa ke ranah hukum sebetulnya, daripada tanggapan akademik. Karena dia tidak punya kemampuan akademik sama sekali, si YP ini ya. Apalagi menuduh bahwa Alkitab terjemahan baru LAI itu mengandung 6.577 kesalahan, termasuk di dalamnya terkait dengan doktrin fundamental di dalam kekristenan. Misalnya dia bicara tentang keilahian Yesus dan juga pengampunan dosa yang dilakukan oleh Yesus. Katanya LAI sudah menolak itu. Ini kan sebuah kekurang ajaran, sebuah fitnah. Itu sebuah penistaan terhadap kitab suci. Kalau kita mau melaporkan YP, itu peluangnya terbuka sekali, terbuka lebar kalau kita mau lapor ya. Tapi kita kan tidak mau main lapor seperti para polemikus sebelah itu. Kita tidak suka main-main lapor. Jadi biarin saja dia mau ngomong apa, terserah. Dia bikin YouTube sampai ribuan seri, menjelekkan LAI, memfitnah LAI, terserah dia. Biarin aja, kita tidak usah dengarkan ocehan kosongnya itu ya. Dan sebetulnya LAI sudah beberapa kali menjawab, walaupun tidak menyebutkan nama YP secara langsung. Nah, itu berasal dari pertanyaan-pertanyaan jemaat ya, yang bertanya kepada LAI. Contoh, LAI telah menjawab istilah kanon yang dilekatkan pada teks Bizantium, itu sudah dijawab oleh LAI. Itu tidak benar. Lalu, mengapa ada perubahan dari TB1 ke TB2? Termasuk LAI juga sudah memberikan tanggapan secara resmi terhadap serangan daripada YP tentang terjemahan LAI untuk doa Bapa kami dalam Matius pasal 6 itu. Sudah bisa nonton di channel Lembaga Alkitab Indonesia, Dr. Anwar Chen sudah memberikan tanggapan resmi dan membuktikan bahwa Yonatan Purnomo itu sama sekali tidak punya kemampuan Yunani, tingkat dasar dia tidak lulus. Tapi YP ini tetap saja ngotot ya, dengan gagah berani menyatakan bahwa belum ada orang yang bisa menjawab saya. Walaupun sudah banyak yang memberikan tanggapan terhadap dia. Atau seperti yang dikatakan oleh pembela YP, yaitu Dr. Joshua Tewu, dia mengatakan bahwa LAI sudah kena 6 kali pukulan ya, uppercut dan sebagainya itu, tinggal menunggu TKO daripada LAI. Yonatan Purnomo itu sama aja, pedoa dengan Joshua Tewu itu. Mereka menganggap diri paling benar dan tidak mau tahu dengan pendapat orang lain. Kalau tipikalnya sudah seperti itu, lalu untuk apa LAI memberikan tanggapan? Orang-orang yang ngotot itu, seperti itu, untuk apa mau ditanggapi oleh LAI? Itu sama saja kita memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiara kepada babi. Matius pasal 1 ayat 6. Jadi tidak ada gunanya sama sekali. Dan selama ini saya memberikan tanggapan itu demi kepentingan jemaat awam yang belum memahami tema yang dipersoalkan oleh YP tersebut. Maka kalau dikatakan YP telah melakukan penelitian, kajian, itu kajian dan penelitian apa? Metode apa yang dia gunakan selama ini dalam penelitian tersebut? Yang ada hanyalah penelitian untuk mencari-cari kesalahan terhadap sesuatu yang dia anggap salah, dia pikir salah, padahal tidak salah. Jadi YP menciptakan sebuah kesalahan sendiri, lalu dengan begitu gagah perkasa menyerang kesalahan yang dia ciptakan itu. Kemudian diumumkan ke publik bahwa LAI banyak kesalahan. LAI memiliki 6.577 kesalahan. Itulah YP. Jadi YP ini tidak layak ditanggapi oleh LAI. Cukup jemaat awam saja yang sudah belajar dengan benar, maka selesai sudah Yonatan Purnomo. Yang ketiga, Pendeta Ignatius berkata bahwa AR adalah YouTube perjalanan yang hanya bisa kuar-kuar menyerang pribadi Dr. YP. Kapan Anda AR mendapat mandat resmi dari LAI sebagai pakar yang membantah kajian temuan Dr. YP? Nah, kalau dia mengatakan bahwa AR itu adalah YouTuber, Albert Mampuk itu YouTuber, lalu bagaimana dengan YP? YP itu juga YouTuber, karena kerjaannya bikin video tanggapan untuk serang LAI secara membabi buta, lalu di-upload di dalam YouTube. Jadi bukan hanya AR yang YouTuber, YP juga YouTuber. Itu pun serangan dari YP yang di-upload di YouTube-nya itu tidak ilmiah sama sekali, karena tidak ada rujukan literatur yang dia berikan. Jadi kalau AR itu YouTuber jalanan, maka YP YouTuber apa? YP itu YouTuber non-akademik. Coba saya mau tanya kepada saudara, kira-kira saudara mau pilih yang mana? YouTuber yang non-akademik seperti si YP itu yang kerjanya hanya menjelekkan dan memfitnah LAI, atau YouTuber jalanan yang disertai dengan bukti-bukti dan data yang jelas yang bisa diverifikasi berdasarkan sumber-sumber atau buku-buku yang bermutu. Saudara mau pilih yang mana? YouTuber YP atau YouTuber AR? Silakan saudara pilih sendiri ya. Nah, kemudian Pendeta Ignatius bertanya, kapan Anda AR mendapat mandat resmi dari LAI sebagai pakar yang membantah kajian temuan Dr. YP? Nah,
Pendeta Ignatius itu mungkin lagi kurang ide atau bagaimana sehingga memberikan pernyataan yang tidak bermutu. Pak Pendeta, untuk mendukung posisi seseorang dalam hal ini LAI yang saya dukung, kita tidak perlu meminta mandat resmi untuk terbang ke Jakarta naik pesawat Lion untuk menandatangani kontrak kesepakatan kerjasama dituangkan dalam akta notari misalnya dan sebagainya. Gak perlu. Siapa yang mau belikan saya tiket ke Jakarta? Kalau pendeta mau kirim saya tiket, boleh. Saya mana kirim tiket ke saya, nanti saya ke Jakarta. Bila perlu saya akan bertemu dengan Pak Pendeta Ignatius. Nah, itu cara-cara kuno, Pak Pendeta. Zaman sekarang itu sudah canggih, tidak seperti zaman Nuh, zaman Musa. Cara-cara dan kesepakatan semacam demikian itu tidak relevan lagi di zaman modern ini. Kalau kita setuju dengan pandangan seseorang, dalam hal ini LAI, ya kita langsung saja membantai YP. Tidak perlu bikin hitam di atas putih dengan LAI. Toh dalam hal ini YP bukan hanya menyerang LAI sebetulnya, tetapi dia juga menyerang semua orang yang menggunakan terjemahan Alkitab LAI. Saya adalah pengguna LAI. Jadi kalau YP menyerang LAI, sama saja menyerang saya, yang juga menggunakan Alkitab daripada LAI tersebut. Begitu logikanya Pak Pendeta ya. Maka sekali lagi, saya tidak harus meminta persetujuan LAI untuk menanggapi YP. Jadi tolong disimak baik-baik seluruh pernyataan saya, pendapat saya, supaya Bapak Pendeta tidak salah memahami dan dimengerti. Jangan main asal menyerang sesuatu yang tidak saya sampaikan. Dan itu bukan pendapat saya. Jadi simak baik-baik pandangan saya, baru Pak Pendeta memberikan kritik. Nah, jangan ikut-ikutan Yonatan Purnomo, itu sembarang aja bicara dia di YouTube itu ya. Tidak punya rujukan yang jelas, tidak punya buku-buku, hanya ngomong begitu saja, klaim-klaim bombastis, fantastis. Kalaupun sekali lagi ya, kalaupun dia memberikan tulisan-tulisan tertentu itu setelah dicek itu salah. Misalnya waktu dia bilang Origen itu mengutip teks Bizantium, itu ngawur. Origen nggak bilang begitu. Ini Pak Yonatan Purnomo hanya mau nipu jemaat awam saja. Jadi, iya Pak Pendeta Ignatius nggak usah asal membebek kepada Pak Yonatan Purnomo. Coba Pak Pendeta, Anda seorang MTH, seorang pendeta, saya nggak tahu Anda seorang gembala sidang di sebuah gereja atau tidak. Mungkin Anda menggembalakan jemaat Anda. Itu kasihan jemaat Bapak itu. Jadi jangan cuma sekedar mengikuti Yonatan Purnomo ya. Apa yang dikatakan Pak Purnomo ditelan mentah-mentah. Iya. Apa yang disampaikan? Iya saja. Pak Pendeta harus meng-cross-check sendiri dalam buku-buku literatur yang ada itu ya. Sekarang banyak sekali buku-buku. Kita tidak harus memiliki buku fisik. Buku-buku elektronik itu banyak sekali. Buku PDF. Jadi temukan di internet ya. Pak Pendeta belajar sendiri, dan kalau perlu minta pendapat orang-orang lain ya, membandingkan antara satu teolog dengan teolog lain, lalu Bapak Pendeta mengambil sebuah kesimpulan. Itu baru penelitian yang benar namanya. Jadi jangan hanya ngambil dari satu orang aja. Oke, itu saran saya buat Pak Pendeta Ignatius. Semoga Bapak sukses selalu dan bisa berpikir lebih jernih lagi dalam persoalan ini.